Salam sejahtera. Saya Oktaviana Sri Rejeki, CGP Angkatan 7 dari TK Marsudirini Kota Surakarta akan menyampaikan laporan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya terapkan di sekolah saya. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Tasmun sebagai pengajar praktik. Latar belakang dari aksi nyata saya adalah membangun karakter murid dapat dilakukan dengan pembiasaan positif. Pemberian hukuman ataupun penghargaan sebelum ini dianggap sebagai bentuk pembelajaran disiplin bagi murid. Mungkin pada saat murid mendapatkan hukuman atau penghargaan, murid akan bertindak atau bersikap seperti yang kita harapkan. Tapi itu hanya bersifat sementara, karena motivasinya dari luar dirinya atau motivasi eksternal. Pemberian hukuman ataupun penghargaan dapat juga mendorong murid untuk berbohong supaya terhindar dari hukuman. Salah satu upaya untuk menanamkan budaya positif di sekolah yaitu dengan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap murid yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Dengan begitu, murid dapat merasa identitasnya tetap stabil, dapat menyadari kesalahannya, dan mencari solusi dengan mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tujuan dari aksi nyata saya, murid memiliki karakter yang mulia, murid merasa nyaman di lingkungan sekolah, murid memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi untuk melakukan kebaikan, dan murid mampu menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Lini masa dan langkah-langkah penerapan budaya positif di sekolah saya adalah: yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas bersama dan keyakinan kelas bersama di dalam kelas saya bersama dengan murid-murid. Kemudian saya mendiseminasikan apa yang sudah saya lakukan sebagai upaya pembiasaan budaya positif di kelas saya kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian secara konsisten saya melakukan praktik segitiga restitusi kepada murid saya apabila mereka melakukan kesalahan ataupun pelanggaran di dalam kelas. Baik, selamat siang suster, para bunda yang saya kasih, saya hormati dan saya banggakan. Berkah dalam. Terima kasih untuk waktunya siang hari ini bisa berkumpul di sini untuk kita sama-sama belajar seperti apa yang sudah saya pelajari sebelumnya di pendidikan guru penggerak. Saya ini berbagi dengan suster dan para bunda, semoga ini bermanfaat dan saya percaya ini pasti bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, juga untuk generasi-generasi yang akan datang, yang akan kita layani besok. Baik, sebelum saya mulai, kita mau nonton, saya mau putarkan dulu biar tidak ngantuk, semoga tidak ngantuk. Sedikit film ya. There is a growing faith today that something is wrong in our system of education. But what is it? Terlihat kan? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed for the industrial age, mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate children by badges and govern their lives by Pendidikan yang lama, anak dibawa untuk melakukan sesuai dengan instruksi ya, sama. Ini menurut mereka yang membuat video ini seperti pendidikan pabrikan, merancang orang-orang yang akan bekerja
bekerja di pabrik karena hanya melakukan sesuai tepat seperti instruksi. How far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas, and collaborate. Padahal yang ada di dunia sekarang dan di dunia akan datang itu in a system that's based on industrial age values. orang-orang harus kreatif. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control. Every minute of a child's life is tightly Setiap controlled by the kehidupan system. anak dikontrol That's ketat oleh because, sistem. well, if you're doing important work, then you're managing your Jam own time. segini You're harus choosing begini, when jam to segini do harus what to begitu. do and when to do it. But life at school looks very different. Jadi The system seperti is anak di sending its message to penjarakan ya that istilah they're not in charge of ekstrimnya. their own lives. They just have to follow whatever is laid down. Jadi mereka tidak bisa mengambil alih hidup mereka sendiri, tidak bisa menentukan arah hidup mereka sendiri. Sementara para ahli percaya setiap manusia itu memiliki hak otonom atas dirinya. In authentic learning, most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. Pembelajaran yang diberikan itu banyak yang tidak otentik sebenarnya, yang tidak diperlukan anak pada besok saat dia harus berjuang untuk hidupnya. Otaknya anak-anak hanya dijejali dengan hafalan, dengan sesuatu yang istilahnya preferensi saja, tapi tidak membuat dia cakap, tidak membuat dia terampil. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghafal pelajaran, tapi ya segera melupakan setelah selesai. Tidak ada ruang untuk passion. Passion itu aku ingin apa ya, itu yang hobi. Semua anak belajar hal yang sama seperti ini. Padahal kodrat manusia saja unik, tidak ada manusia yang sama. And the key to fulfillment in life is to find your passion. But do the schools of today help our children find Nah, apakah and sekolah passion? saat ini sudah memenuhi gairah atau passion setiap anak? Itu jadi pertanyaan setiap kita. What am I good at? What do I want Sampai to do? anak besar itu How do sampai I fit into this world? dia tahu nggak aku ini Doesn't seem to care. bakatku di bidang apa gitu. Anak bisa mengerti nggak soal itu. Traditional school system. Ya, banyak sekolah-sekolah yang gagal membuat anak memahami dirinya. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. Differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how Nah, much itu time gaya belajar. and Setiap pribadi unik, karena itu setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, tidak bisa disamakan. Dan ketika seorang anak memiliki gaya belajar yang tidak sama tempat dengan temannya, dia dianggap bodoh, dia dianggap tidak bisa. Children are lectured for more than 5 hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy called lecturing a fundamentally dehumanizing experience. 30 kids with fingers on their lips, not allowed to interact Nah, with ini each juga other. ketika di dalam kelas anak hanya disuruh mendengarkan, ya, duduk diam, tenang Now, what mendengarkan. the teacher does, Sementara ada anak yang bosan, ahead or confused because they're behind. kalau sistemnya hanya ceramah, dia hanya mendapat sedikit persen dari pembelajaran. Technology has made it possible for anyone to learn anything. But for fear of losing control, the system is not leveraging these incredible resources. Our system of education, which evolved in the industrial age, has become outdated and ineffective. If we want to prepare our children for the modern world, if we want learning to be effective and engaging, then there's no doubt that we need to fundamentally change. Nah, itu sedikit supaya membuka wawasan kita tentang pendidikan yang ada saat ini, ya.
Dan kita sedang berjuang supaya pendidikan yang kita lakukan di sini, di lembaga ini itu bermakna dan menjadi dukungan yang positif buat anak-anak. Saat ini saya mau sharing tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu budaya yang sehat. Ya, budaya yang sehat. Jadi budaya sehat itu yang bagaimana? Baik, saya share lagi tugas ini sebenarnya bagian dari tugas saya. Teman-teman yang besok akan mengikuti pendidikan guru penggerak bisa disiapkan. Ini salah satu contoh tugas kami. Setiap modul itu ada 4. Kalau modul 1 kemarin ada 4 bab. Ini bab yang terakhir ya. Jadi setiap bab itu nanti ada membuat beberapa video presentasi. Ini salah satunya. Nanti bisa untuk referensi teman-teman kalau misalnya sampai pada tugas ini. Mohon maaf bila ada keterbatasan ya. Salam sejahtera. Saya Octaviana Sriwedini, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Masukiri di Kota Surakarta. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang bijak harus dapat menjadi model perilaku budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke anak disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang mendasari motivasi perilaku dari manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru mampu memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku manusia apa yang ada di dalam diri muridnya. Jika motivasi perilaku yang ada di dalam muridnya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku yang ada dalam muridnya tersebut masih berasal dari eksternal. Untuk itu, guru perlu berupaya agar dapat memunculkan motivasi internal dari dalam diri muridnya, agar mereka dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Visi sekolah, visi guru penggerak dapat diwujudkan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menyimak. Nah, budaya positif yang tadi diulang-ulang. Ya, semua yang saya ceritakan dari awal sampai yang kedua tadi semuanya tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu kebiasaan atau budaya, ya namanya budaya ya. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu akhirnya akan jadi karakter. Nah, karakter itu akhirnya jadi budaya. Maka budaya apa yang perlu dibangun di sekolah kita, di tempat kita? Budaya yang positif. Nah, kita sudah melayani di sini sudah lama dan sudah ada guru-guru yang sudah lebih senior dari saya juga sudah lebih lama lagi ya. Banyak hal, banyak budaya yang baik yang sudah dikembangkan di sekolah ini, dan saya percaya itu modal buat kita bisa maju lagi dan berkembang lagi. Yang kita perlu pelajari sekarang ini ada beberapa hal yang mungkin itu penerapannya berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau tadi sudah mendengarkan sedikit dari presentasi yang sebelumnya tadi saya sampaikan, jadi budaya positif ini terkaitnya tuh banyak hal, termasuk perilaku manusia, termasuk dengan keyakinan kelas, termasuk dengan motivasi diri tadi ya. Nah, selama ini yang kita lakukan itu, apakah itu sudah menolong anak-anak untuk melakukan dari dirinya sendiri atau masih atas dasar dorongan ya dari luar, dorongan dari kita, atas dasar instruksi atau atas dasar perintah gitu.
Jadi kita mau main sebentar ya, main sebentar sambil duduk bisa, bisa berdua-dua, berpasangan atau berhadapan dua-dua. Ya sambil duduk tidak apa-apa, sambil duduk saja. Nah, yang lebih muda dari yang kedua ini kan ada yang lebih muda, ada yang lebih senior ya. Saya pikir senior. Yang lebih muda, silakan. Tangannya seolah-olah di tangan Anda itu ada sesuatu yang rahasia, digenggam. Yang lebih muda, ya. Lebih enak gitu ya. Yang lebih muda. Jangan sampai pertahankan itu, jangan sampai ada yang lain itu bisa membuat Anda membuka tangannya. Nah, yang lebih senior, silakan bagaimana usaha Anda untuk membuat teman Anda ini membuka tangannya. Silakan, boleh dengan tawa, boleh dengan kesaan, boleh dengan silakan. Jangan sungkan. Ini memang sengaja ya. Saya tahu. Kalau ini siapa? Gitu ya. Jangan sampai tahu. Boleh. Monggo silakan dirayu, atau diiming-imingi, dididik atau gimana? Ya baik, waktu habis. Oke, siapa yang berhasil tidak dibuka tangannya? Ada? Siapa yang kita membuka tangannya? Coba saya tanya yang terbuka, tangannya akhirnya dibuka saya namanya. Karena apa, Bu Beta? Oh ya, berarti tidak terbuka. Yang terbuka ada yang terbuka kah tadi? Bu Titi, kenapa Bu Titi? Keinginan saya membuka itu untuk membagikan sesuatu kepada orang lain tanpa dipaksa. Jadi setelah saya mendapatkan sesuatu itu, saya berusaha untuk mau membagikan. Oke. Lagi yang terbuka tangannya bisa sharing kenapa? Diiming-imingi rumah, kendaraan, PPKP. Baik, terima kasih ya. Jadi begini, baik. Tadi waktu kita menggenggam, jadi berarti masih banyak yang berhasil menggenggam ya. Ya, nggak masalah, itu hak asasi, itu hak pribadi ya. Nah, ini hanya permainan ini hanya ingin menegaskan apa namanya, sebenarnya yang memegang kontrol untuk bisa membuka tangan itu siapa? Ya, yang punya ini yang mengenggamnya. Jadi apapun itu iming-imingnya, apapun itu apa sebenarnya ancaman ya istilahnya, tak toke dengan itu kan ancaman ya misalnya. Apapun iming-iming hadiah, apapun ancaman yang menakutkan, kalau kita tetap nutup tangan kita,
ya sudah tidak aman ya, tidak akan terbuka. Jadi dan kalau akhirnya kita membuka pun siapa yang memutuskan siapa? Diri kita juga ya, bukan orang lain ya. Nah, ini sebenarnya hanya ilusi ya, ilusi untuk menjelaskan tentang yang memegang kontrol atas hidup kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Sama seperti hal baik ya. Kalau kita mau mencoba mendidik ke anak-anak tentang karakter yang baik, itu kita usahakan supaya anak itu mau dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena iming-iming kok nanti dapat stiker yang pinter, yang bisa begini, misalnya gitu ya. Atau misalnya tidak melakukan sesuai peraturan terus langsung dihukum, misalnya gitu ya, misalnya dihukum. Nanti terus anak jadi takut kan, takut dihukum. Kalau saya tidak melakukan A, maka saya akan dihukum. Jadi ya wis tak melakukan A, padahal sebenarnya aku tidak pengen melakukan A, misalnya kan gitu ya. Nah baik, ini ada beberapa ilusi jawaban dari permainan kita tadi. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tidak memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya seorang guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, kalau misalnya murid mau, itu karena si murid mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, seperti tadi misalnya di kelas ini anak-anak pengen jalan-jalan, ya misalnya pengen gerak, tapi terus yuk duduk, semua duduk tenang diam gitu kan. Nah, akhirnya mau mereka duduk tenang diam, tapi sebagian anak mungkin dengan rela dan memang ingin duduk, tapi ada pula ada juga kan ya anak yang mungkin dengan rela dan memang ingin duduk, tapi ada pula ada juga kan ya anak yang jadi pengennya bergerak, buktinya ketika diajak berdiri gerak itu langsung loncat-loncat gitu kan, istilahnya kan gitu. Jadi itu karena mereka mengizinkan dirinya dikontrol. Ini biasanya terjadi di jenjang PAUD ya. Seperti itu. Karena masih kuat kontrol guru di PAUD itu masih sangat kuat. Kalau saya sharing dengan teman-teman guru SMK, kan kumpulan kami kelompok kami kalau lokal kalian itu kan tidak hanya TK, dari TK sampai SMP, SMA, SMK. Nah itu ya mereka pergumulannya beda dengan kita ya. Anaknya yang mulai punya pendiriannya ya tahu sendiri nih, yang punya anak remaja ya pasti tahu. Jadi lebih sulit mengontrol. Kalau yang di TK lebih gampang. Ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini ilusi ya, ilusi. Jadi kalau bahasa pendidikannya itu miskonsepsi, salahan konsepsi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah sebenarnya suatu usaha untuk mengontrol murid itu. Jadi ketika kita iming-iming hadiah gitu, sebenarnya kita sedang mengontrol dia, ya, mengendalikan perilakunya. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan sadar, akan tahu ya, karena dia berkembang dan mencoba menolak bujukan itu. Atau bisa jadi murid tersebut malah jadi tergantung. Kalau tidak ada itu dia tidak melakukan. Nah ini tergantung
tertib itu dengan hukuman dan hadiah misalkan gitu kan tadi. Jadi ketika dia bisa melakukan ini kita beri hadiah. Nah, anak itu lama-lama akan ini tadi membuatnya jadi alat untuk memanipulasi kita. Jadi ketika nalarnya makin berkembang, ben aku tak ini sih, atau aku melakukan ini supaya dapat hadiah. Aku tak tunggu sih, aku seneng kok nek nero guruku anyel loh misalnya gitu. Aku seneng guruku emosi kalau misalnya gitu. Nanti kalau begitu seperti itu nanti aku akan minta maaf. Nah kalau sudah minta maaf aku akan disebutnya anak yang baik misalnya gitu. Itu miskonsepsi yang berikutnya. Ilusi yang berikutnya. Ilusi yang selanjutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini yang berikutnya. Seperti tadi waktu di presentasi saya ada posisi kontrol seorang guru. Salah satunya kan ada penghukum, jadi posisi kontrolnya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai manajer. Nah ini yang sebagai membuat orang merasa bersalah. Lalu yang dilakukan apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, lalu mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Guru mungkin tidak dengan emosi, tidak dengan kasar, ya istilahnya ya, tidak dengan kata-kata yang tajam, dengan halus, tapi kehalusannya itu membuat anak merasa bersalah. Nah ini yang perlu kita luruskan, karena ketika anak merasa bersalah dia akan merasa buruk tentang dirinya, memiliki identitas gagal. Saya orang gagal, saya orang yang tidak bisa tertib, saya anak yang tidak bisa rajin misalnya. Meskipun kita mengungkapkannya dengan halus, tidak dengan hukuman, tidak dengan ancaman, tidak dengan apapun, dengan halus pun bisa membuat si anak berpikir dirinya adalah buruk, seperti itu. Lalu ilusi yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah ini, dan orang dewasa itu bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Kita merasa bertanggung jawab, ini tanggung jawabku kok supaya anak-anak itu disiplin. Tanggung jawabku membuat mereka mandiri. Ini tanggung jawabku untuk membuat mereka siap masuk SD. Nah, misalnya gitu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Jadi semuanya boleh gitu ya dilakukan selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, bisa sih kita melakukan sedikit pemaksaan ya, tapi itu tidak bertahan lama, tidak efektif untuk waktu jangka panjang. Jadi anak-anak ya taat ya saat itu saja, nanti begitu keluar dari sini atau begitu pindah tempat atau begitu tidak bertemu dengan kita, dia lakukan maunya dia lagi gitu maksudnya. Dan yang lebih buruk mungkin dia akan memendam sakit hati, luka hati, atau memendam perasaan amarah ya karena pernah didisiplinkan istilahnya ya dengan gurunya dengan cara yang semaunya gurunya misalnya. Jadi itu bisa membentuk hubungan
bagaimana sebaiknya menurut teori kontrol Stephen R. Covey, ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon itu yang terjadi mungkin yang selama ini masih kita lakukan ya tanpa sadar, tanpa kita sadari. Kelihatan enggak? Stimulus responnya misalnya realitas kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu beda-beda. Kebutuhan anak beda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan mereka sama dengan pandangan kita. Kalau yang di teori kontrol, justru kita yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau yang kita lakukan tanpa kita sadari kan mengubah orang supaya pandangannya sama dengan kita. Lalu stimulus respon yang berikutnya, orang lain perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau tidak tertib, tidak taat, tidak sesuai dengan peraturan itu salah, gitu ya. Kan melihatnya begitu. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Ketika anak tidak tertib, ketika anak tidak taat, itu mereka tujuannya apa ya? Gitu. Pasti ada tujuannya. Lalu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya saya, Anda itu maksudnya saya yang bisa mengontrol diri saya, ya, atau hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ini kebalikannya menurut stimulus respon. Padahal sebenarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti game kita tadi ya. Itu terserah kita mau buka atau menutup kok, dengan iming-iming atau ancaman apapun itu terserah, akan kembali ke kita lagi mau membuka atau tetap menutup. Lalu menurut stimulus respon itu ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah ini ketika dibujuk tidak bisa, diiming-imingi tidak bisa, akhirnya dipaksa. Kalau teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya dibujuk memang tidak mau benarnya kita berikan pilihan. Kalau begini bagus, jadi tidak memaksa harus gitu ya, tapi diberikan pilihan. Model perilaku menang atau kalah, model berpikir menang atau kalah. Kalau stimulus, kalau teori kontrol menang, dua-duanya menang ya. Kalau yang stimulus respon, kalau dia nuruti saya berarti saya menang, dia kalah. Baik, mari kita bersama-sama memahami makna disiplin. Kalau kita, saya dulu ya, memahami makna disiplin itu ya pokoknya tertib, mengikuti aturan, itu sesuai dengan aturan, taat, itu artinya ya disiplin ya. Tidak melenceng ke kanan ke kiri, tidak menyimpang, tidak melanggar, itu menurut dengan yang dikatakan orang tua, menurut dikatakan guru, itulah disiplin. Kalau saya dulu mikirnya gitu. Nah ternyata setelah saya belajar ini dari pendidikan guru penggerak ini, ada makna disiplin ya yang membuat saya sendiri ya, oh ternyata
disiplin yang dimaksud itu begitu. Ya. Baik, ada hal yang perlu ditinjau ya. Disiplin itu kan berasal dari kata discipleship atau murid. Sebelumnya kita tanya dulu pada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu itu karena apa? Karena ada dorongan dari lingkungan atau karena menghindari ketidaknyamanan melakukan suatu peraturan misalnya ya. Itu karena apa? Ada yang bisa berpendapat? Atau ingin mendapat senyuman atau pujian, atau mau mendapatkan uang ya sama kayak kita kerja di sini berusaha mengikuti peraturan yayasan. Kira-kira supaya apa ya? Dengan tujuan apa? Supaya gajinya naik setiap atau apa? Mengapa kita melakukan peraturan? Karena kita ingin hidup lebih baik. Karena Ingin hidup lebih baik. ingin hidup lebih baik. Oke, karena kita ingin hidup lebih baik. Ada pendapat yang lain? Ini mendisiplinkan ini. Kalau kita semua menaati peraturan, maka hidup kita akan nyaman dimanapun kita berada. Ya, mewujudkan kenyamanan ya. Untuk mendisiplinkan diri, mewujudkan kenyamanan untuk hidup yang lebih baik ya saya. Baik. Nah seperti tadi di dalam teori kontrol, semua perilaku kita itu ada tujuannya. Baik bagi kita untuk tahu kok aku ikut aturan yayasan ini karena apa. Kalau memang itu seperti pendapatnya Suster dan Bu Priska itu luar biasa. Jadi memang karena dari dalam diri. Kalau ada motivasi misalnya lah aku wis nyambut gawe ini wis kok nek aku ora ikut aturan aku ora digaji. Kok nek ora ikut aturan aku di apa namanya? Nah, DP 3-nya jelek. Nanti masuk buku Jambon ya sama dulu. Itu kan berarti dari luar ya, karena eksternal tadi. Nah, sama seperti kalau kita membuat peraturan untuk murid kita, kita inginnya murid itu melakukan tata tertib atau aturan itu dari kemauannya sendiri melakukan atau karena kok nek ra laku iki kok aku dihukum, saya kan gitu ya. Atau nanti aku mau jadi good boy kan di kelas. Kalau good boy nanti kan stiker bintangnya banyak misalnya gitu kan. Itu kan karena reward ya, karena hanya ingin dapat hadiah gitu istilahnya. Nah, kita mau mencoba bagaimana membuat budaya positif ya. Salah satunya tentang disiplin ini supaya menjadi budaya yang positif, menjadi motivasi internal dari anak-anak. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka, ya. Jadi apakah akan ada pembiaran, misalnya merdeka, kan musuhnya lagi merdeka ya, toh setiap apapun kan merdeka, gitu kan. Termasuk tata tertib, kalau ada anak diberitahu ada aturannya seperti ini, kalau anakku pilih menolak untuk melakukannya, kan merdeka, seperti itu kan ya. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara memang menyatakan setiap kita itu kan punya kehendak bebas, punya free will. Ya, yang ingin disampaikan Pak Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita akhirnya kehendak bebas kita itu akhirnya kita memilih yang baik, bukan memilih perilaku yang tidak baik, ya. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak ke sana, bukan bagaimana mengarahkan anak-anak melakukan ini, tapi melakukan anak-anak terbiasa mengambil pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Melihat, memandang tadi ya, cara pandangnya beda-beda. Kalau anak-anak mungkin cara pandangnya masih random ya, masih belum bisa terarah. Nah, ini kita masuk dalam wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita ya. Kita ini sebagai penguasa anak-anak ini ya. Nah, itu kita wajib memang mendisiplin mereka, tapi ada catatannya, harus dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka. Jadi meskipun kita mendisiplinkan murid kita, tapi tidak suasana yang merdeka. Kalau dipaksa itu apakah merdeka? Dipaksa tidak ada merdekanya ya. Kalau namanya merdeka itu ya tidak ada paksaan. Kalau masih ada unsur paksaan berarti belum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah mardika iku jarwanyo nora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa kamandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri, gitu teman-teman. Ya. Nah, ya ini kita belajar sedikit tentang disiplin positif, tentang budaya positif ya maksudnya ya. Itu sampai kepada menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita mau lihat, saya senang ya dengan dua tokoh kita, Bapak Fransiskus Assisi dan Ibu Madalena Daman. Mereka berdua itu memiliki nilai-nilai dan semangat yang baik ya, dan sebenarnya cukup belajar dari dua tokoh ini pun kita akan bisa menanamkan budaya positif pada anak-anak ini. Dan itu semua ada langkah-langkahnya, sudah dibuat lagu ya, yang oleh Bruder siapa itu? Mungsi ya. Itu sangat baik untuk bisa kita sampaikan ke anak-anak. Salah satu cara untuk mengajarkan budaya positif kalau dengan anak-anak TK, karena kita situasinya sudah mulai dalam situasi merdeka, jadi saya membuat satu gerakan untuk saya bagikan ke teman-teman. Contohnya itu
yang dinamakan tadi keyakinan kelas, atau keyakinan kelas itu sebenarnya kesepakatan kelas. Jadi istilahnya memang dulu kesepakatan kelas, tapi sekarang disebut-sebutnya keyakinan kelas ya. Jadi dulu kalau kita selalu begini ya, anak masuk sekolah kelas langsung kita suruh tata tertib kelasku kan gitu ya dulu ya. Dulu saya ngalami itu ya. Nah sekarang bentuk tata tertib itu kan ya kita yang buat, guru yang buat. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini kita diajarkan untuk membuat kesepakatan kelas. Nah kesepakatan kelas itu yang bagaimana yang bisa diterapkan di kelas kita, di sekolah kita, yang tadi sudah disinggung bersama, yang pasti yang universal, yang mudah diingat anak-anak, dan itu harus dibuat bersama dengan anak-anak, dan itu bisa berganti setiap hari kesepakatannya. Jadi tidak saklek begitu kita buat ada kesepakatan ini gitu ya. Beberapa kesepakatan bisa dijalankan terus, tapi ada mungkin kesepakatan-kesepakatan baru yang muncul saat itu juga bersama anak-anak. Nah ini yang mau saya bagikan ke teman-teman. Kesepakatan kelas kalau untuk anak usia dini itu, kalau kita dulu tata tertib disebutkan terus ada tulisannya ditempel di tembok ya. Kalau untuk anak usia dini akan lebih efektif bila dengan gambar. Jadi untuk mengingatkan, ini loh kesepakatan kita, nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa diucapkan, misalnya seperti yang saya lakukan di kelas, setiap awal itu saya selalu ingatkan sebelum main kita punya kesepakatan kelas ya. Itu saya bilang ke anak-anak, atau saat anak-anak umyek ya istilahnya ya, wah gitu kan istilahnya. Saya harus menenangkan mereka. Saya tinggal angkat gambar ini aja. Misalnya ini salah satu contoh ya. Saya angkat gambar ini, menenangkan mereka. Saya tinggal angkat gambar ini aja. Misalnya ini salah satu contoh ya. Saya angkat gambar ini. Saya tidak bilang apa-apa. Saya cuma bilang. Terus mereka langsung jaga ketenangan, jaga ketenangan. Saya tidak bilang di kelas tidak boleh bicara dengan suara keras, itu enggak ya kan. Saya menghindari kata tidak dan jangan ya, seperti pesannya suster ya. Jadi saya kasih gambar ini, dan ini pun ini simbolnya dia begini tapi senyum ya. Saya mengapa saya pilih gambar ini, karena simbolnya sedikit tapi anaknya orangnya karakternya tersenyum ya, bukan diam yang dalam situasi menakutkan ya, tapi dan ini pun anak-anak sudah ngerti, jaga ketenangan gitu kan sudah. Terus oke, saya bilang gitu. Terus lagi kesepakatan kita apa gitu, setiap hari memang harus diingatkan yang paten ya istilahnya. Jadi saya pakai gambar ini gitu ya, sayang teman gitu kan, mereka sudah tahu sayang teman itu kan banyak. Nah teman itu ya sayang teman ya gitu. Termasuk posisi duduk pun, kalau saya biasakan anak-anak kalau kita ngobrol brainstorming pagi atau closing itu saya ajak duduk di bawah, duduk melingkar. Ketika ada temannya untuk maju terus ada yang di belakang, saya bilang, saya ingatkannya gini, ayo katanya sayang teman. Itu temannya nggak bisa lihat bunda lu, terus dia tahu sekali lagi mundur gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti Catherine juga. Kalau Catherine melakukan di kelas ya, kalau saya belum bisa tahu caranya kalau di ruang yang banyak anak ini. Kalau di kelas dia sudah paham susternya. Begitu saya tanya sayang teman ya, itu Catherine paham kalau di kelas. Terus lagi misalnya saya tunjukkan ini, sayang bunda. Ini gambar saja, hanya contoh, teman-teman boleh bayangkan. Sayang bunda, sayang bunda ini luas artinya. Termasuk salah satunya kemarin saya tekankan ke anak-anak, kalau sayang bunda berarti kalau bunda sedang bicara, anak-anak bagaimana gitu, mendengarkan gitu.
Itu salah satu bentuk kesepakatan kelas yang sederhana yang bisa kita mulai bersama-sama. Jadi dengan gambar. Kalau anak yang sudah bisa baca bisa ditulis kan. Kalau kita kan di usia dini belum bisa baca, pakai gambar. Ini bisa ditempel di kelas atau lepas begini saja tidak apa-apa, tapi bisa ditunjukkan sewaktu-waktu. Misalnya anak mulai ribut atau mulai apa gitu langsung kita tunjukkan. Ini tidak perlu diam, tidak perlu gitu ya. Kadang-kadang kan sampai pusing mungkin ya kalau anak-anak diam ya. Tapi begitu kita belajar, saya ini juga sharing sekalian waktu diklat dengan Bumiyoko yang Jepang itu. Bumiyoko juga tidak menyarankan pakai suara keras. Bukan berarti suara keras Bulina, maaf ya, bukan suara keras. Bulina kan cuma volumenya keras ya, tapi suara keras kan maksudnya keras ya. Keras itu maksudnya dengan sedikit nada yang tinggi ya, maksudnya keras ya, bukan volumenya keras ya. Kalau memang volumenya keras tidak apa-apa, nggak ada emosi ya. Jadi Bumiyoko malah sangat tidak menyarankan. Kemarin teman-teman yang ikut pelatihan juga ya pas di hotel apa itu ya, Bumiyoko kalau bicara saja malah pelan, malah ke anak-anak itu semakin kita pelan, anak-anak semakin fokus katanya. Semakin kita pelan ngomongnya, anak akan semakin mendengarkan, semakin fokus. Nah ini juga harus dibiasakan ya. Dan untuk pembiasaannya juga kita jangan terus teriak-teriak ya. Kita ngomongnya diturunkan sedikit, pelan ya. Oke, lalu ini yang saya lakukan di kelas. Misalnya ada yang seperti Catherine, yang paling sering kan Catherine ya kalau di kelas. Ini saya lakukan sesuatu, ya saya lakukan tadi segitiga restitusi tadi yang saya sebutkan dalam presentasi sebelumnya. Saya tanya tentang, saya luruskan dulu identitasnya. Marah boleh, saya bilang gitu kan. Untuk Catherine itu perilaku dia itu kan ada sebabnya ya, seperti ini tadi. Seperti anak-anak yang lain ya, di luar Catherine, misalnya mereka melakukan apa gitu, marah boleh, kesal boleh, jengkel itu boleh. Boleh, malah tidak boleh dipendam. Kalau dipendam nanti jadi sakit, jadi penyakit. Dan kita harus sampaikan ke anak-anak. Tapi mulai sekarang belajar yuk, kalau marah kita cari sebabnya marahnya apa. Nanti terus disampaikan. Nangis juga boleh. Kadang kalau kita lihat anak nangis, kita kan berusahanya diam gitu toh. Sudah dipokok nanti di pokok nanti. Bocah megap-megap gitu toh. Kita malah beri waktu untuk anak untuk nangis selesai, nangis dulu nggak apa-apa. Udah selesai nangis, boleh kok nangis ya, tapi kan ada sebabnya. Nangis kenapa? Terus kita ajak anak-anak untuk mencari. Kadang anak-anak bingung kalau saya marah itu saya tindakannya apa gitu. Nah kita ajak anak-anak untuk kalau memang marah, memang sedih, memang ingin cerita saja ke bunda, bapak, misalnya gitu. Kalau tindakan memukul, tindakan melakukan melukai teman atau nangis gulung-gulung kecil-kecil, apakah itu ada manfaatnya, misalnya gitu. Yang kamu rasakan setelah melakukan itu apa? Senang hatinya kalau sudah melakukan itu. Kalau terus temannya ada yang terluka gitu kan, kita coba diskusi mencari solusi buat si anak seperti itu gitu. Lalu setelah itu kita kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita sudah sepakat kan kalau kita mau sayang teman gitu atau mau apa gitu. Nanti kesepakatan kelas bersama. Baik, saya kira budaya positif yang perlu saya share sampai di sini dulu. Semoga ini bisa pengalaman ini bisa bermanfaat buat para Bunda
semua, dan saya berharap sekecil apapun ini bisa jadi berkat. Saya sungguh berharap, dan kalau itu bisa dilakukan, yuk kita lakukan bersama-sama, kita coba bersama-sama, apakah itu ngaruh apa enggak, ngefek apa enggak, kita perlu coba. Kalau enggak kita coba, kita kan enggak tahu ya. Begitu, terima kasih sekali untuk waktunya untuk siang hari ini. Semua kita kembalikan kepada kuasa Tuhan. Jadi untuk bisa mewujudkan semua harapan dan impian kita seperti yang kita bicarakan di ruang gugus kemarin bersama dengan beberapa teman, kita punya impian yang sangat indah untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih para bunda suster untuk perhatiannya dan kesempatannya.